Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah bisa kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan salah satu salat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara salat wajib lainnya. Meskipun kita semua tahu masing-masing salat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi. Dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan salat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat di waktu subuh. Salah satu keutamanya adalah Rasulullah SAW akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan salat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak akan ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita semua tahu, Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridho dari Allah, maka insya Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan, kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat dikatakan melebihi dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya." Hadis riwayat Tirmizi.
Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Yang pertama, pahalanya seperti salat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam, dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhir kelak Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Dan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Lalu yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur. Matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering mengerjakan kewajiban salat 5 waktu, dan diantaranya adalah salat subuh. Cahaya inilah yang akan memerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan salat subuh maupun salat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satupun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat berdain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 waktu salat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan salat wajib lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Sebagian besar ulama berpendapat karena 2 waktu salat tersebut adalah waktu yang sulit. Maksudnya adalah kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh atau tidur, dan waktu salat asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Jadi untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu rasa-rasanya sulit. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan lebih dibanding dari salat wajib yang lainnya. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seseorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh,
Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan salat, terutama adalah salat subuh. Kemudian yang kelima, dapat melihat Allah. Siapa yang tak ingin bisa melihat Allah, pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung? Rasa-rasanya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga salat 5 waktunya, terutama salat subuh dan asar. Semoga kita semua sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.